Kembali lagi bersama saya Panji, dan kali ini saya mau menjelaskan bagaimana tips trik untuk merekam podcast dengan Zoom agar kualitas audionya dan videonya juga tetap bagus. Tips pertama sih, pastikan koneksi internet teman-teman tetap dalam keadaan prima ya, agar gambarnya nanti tidak terfreeze atau audionya terganggu atau koneksi videonya terganggu gitu. Jadi itu yang paling utama sih, pastikan koneksi internet teman-teman stabil gitu. Lalu yang kedua sebenarnya sih balik lagi kaitannya sama audionya, yaitu pastikan teman-teman menggunakan mic yang baik gitu ya. Kalau tidak menggunakan mixer atau audio terpisah secara langsung, setidaknya teman-teman menggunakan headphone yang terkoneksi ke laptop teman-teman, sehingga itu paling nggak sumber audionya tidak langsung ditangkap oleh input audio bawaan dari laptop kayak gitu, atau mikrofon bawaan dari laptop. Makanya lebih baik pakai mikrofon terpisah, pakai headset terpisah yang connect ke laptop, atau kalau lebih baik ya tentu saja menggunakan mikrofon yang terkoneksi ke mixer, dan mixernya terkoneksi ke sebagai sound card, terkoneksi ke laptop teman-teman kayak gitu. Dan ini saya akan menjelaskan yang terakhir ya, yang terutama bagaimana cara men-setting Zoom-nya agar bisa membaca audio input ataupun output dari mixer. Ya, ini pertama-tama teman-teman buka aplikasi Zoom-nya. Ya, setelah aplikasi Zoom-nya terbuka, sebelum teman-teman mulai meeting atau join meeting, yang perlu diperhatikan adalah klik tombol ini ya, klik tombol setting, lalu untuk recording pastikan dulu teman-teman, kalau saya sih prefernya adalah memisahkan antara audio dengan audio dari masing-masing partisipan. Karena itu saya contreng ini. Sebenarnya tujuannya agar lebih mudah saya ngeditnya ketika saya mau lebih rapiin lagi gitu ya. Kalau teman-teman nggak terlalu niat untuk rapiin, sebenarnya nggak perlu dipisah juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau saya sih preferensinya lebih baik dipisah. Walaupun nanti misalnya editnya males, tapi ketika saya butuh audio terpisahnya saya tetap ada. Makanya saya pisah antara audio setiap partisipan. Jadi kalau misalnya ada 2 partisipan, nanti hasil akhirnya ada 2 audio terpisah seperti itu. Nanti akan saya kasih lihat contohnya ya. Dan juga di sini pastikan contreng ini juga recording video during screen sharing, karena kadang-kadang kalau lagi podcastan atau via Zoom podcastan, mungkin si partisipan ataupun orang yang kita ajak ngobrol ingin men-share sesuatu di screen-nya biar bisa tetap ke record juga seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan kalau teman-teman pakai mixer ataupun audio input yang berbeda dari audio input bawaan atau mikrofon bawaan, teman-teman harus klik setting di audio. Klik setting di audio dan pastikan source-nya di sini ya, source speaker maupun source mikrofonnya sudah menunjuk ke input ataupun output yang teman-teman harapkan. Misalnya saya menggunakan mikrofon yang terkoneksi ke mixer yang saya jelaskan sebelumnya, maka saya pastikan dia connect ke sini agar dia ngebaca dari mikrofon yang saya gunakan. Lalu outputnya juga agar kita tetap bisa mendengarkan suara dari lawan bicara kita melalui mixer juga. Jadi sebenarnya kalau unggulannya melalui mixer adalah audio inputnya bisa kita perbaiki, kita perbesar maupun kita perbaiki terlebih dahulu, kita setting terlebih dahulu, dan audio input dari kitanya dan audio input dari si usernya melalui laptop kita, melalui jaringan internet kita bisa kita edit juga sebelum kita dengar dan sebelum direcord oleh aplikasi Zoom-nya seperti itu. Jadi pastikan 2 hal itu sih. Pertama, saya ulang lagi ya, pastikan pertama recordingnya, audionya terpisah jika memang dibutuhkan seperti itu agar lebih mudah dieditnya juga. Lalu pastikan sumber audio inputnya dan audio outputnya sesuai dengan mikrofon ataupun mixer yang teman-teman gunakan agar suaranya lebih baik, kurang lebih seperti itu. Lalu tinggal dimulai saja meetingnya. Nah, kalau dari sisi gambar sebenarnya sampai saat ini sih saya pakainya adalah kamera bawaan ya, kamera bawaan dari Mac, karena kebanyakan saya kalau podcastan via Zoom saya menggunakan Mac, dan dia gambarnya memang udah cukup jernih sih, cukup bagus gitu.
dibanding dengan saya pernah mengcompare juga. Saya juga ada webcam, tapi ketika saya compare ke hasil akhirnya ternyata tetap lebih bagus dari Mac, makanya saya pakainya dari Mac. Kalau perlu lighting lagi bisa teman-teman pakai lighting lagi kalau untuk visualnya. Lalu setelah tampilan seperti ini, caranya lah tinggal klik record saja. Udah, dengan teman-teman klik record ini, videonya akan otomatis terrecord dan nanti tersetting sesuai dengan yang tadi teman-teman setting. Kalau audionya dipisah, kalau audio inputnya dari mixer, dia akan menangkap suara dari sini. Ya, seperti itu. Lalu ini kalau saya stop recordingnya, dan dia akan baru mengconvert nanti setelah di akhir meetingnya kita akhirkan, lalu dia akan converting meeting recording gitu. Jadi file yang kita inginkan seperti itu. Outputnya sih biasanya satu file MP4 dan dua file ataupun ada file audionya gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia ada file zoom-nya dan ada file audio recordingnya. Nah, karena dia sumbernya hanya satu, audionya dari audio saya saja, maka dia hanya satu audio. Nah, akan saya kasih lihat contoh audio yang dua ya. Sebentar. Ini di meeting Zoom atau podcastan Zoom saya yang terakhir beberapa hari yang lalu dengan siapa ya? Oh iya, dengan Zulfikar. Nah, ini bisa dilihat audio inputnya ada dua nih, audio partisipannya ada dua, yaitu audio partisipan dari saya dan audio partisipan dari Zulfikar. Dan sebenarnya kalau ada dua file seperti ini akan jadi lebih mudah untuk ngeditnya kalau menurut saya ya, karena tinggal mau kita misalnya rapetin, pengen hilangin ada jeda-jeda kekosongan, itu jadi lebih baik sih. Tinggal nanti dipakai software yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk mengedit audio dan sekaligus mengedit video juga. Ya, kurang lebih seperti itu tips yang bisa saya berikan terkait dengan bagaimana cara podcastan dengan menggunakan aplikasi Zoom agar kualitasnya tetap lebih baik gitu ya. Sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.